Santapan Harian, Rabu, 10 Maret 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu memahami firman-Mu bagi kami. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangannya. Di dalam dekapan kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sahabat Santapan Harian, munafik atau tulus? Dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Salah satunya bisa saja muncul dalam setiap perkataan, sikap, ataupun tindakan kita. Keluarga Lazarus mengadakan perjamuan bagi Yesus. Dan dalam perjamuan itu, Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh Maria, Marta, dan juga Lazarus. Salah satu bentuk penghormatannya adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, Yesus mengizinkan Maria sembari menyatakan tentang kematiannya yang semakin dekat. Pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dan figur yang munafik. Ketulusan itu dicerminkan oleh tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar pada waktu itu. Dan juga saat ini jika nilainya dikonversi. Pada saat yang sama muncullah Yudas yang terheran-heran dan mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Maria. Secara spontan, ia merespon bau semerbak narwastu itu dengan bersikap seolah-olah peduli terhadap orang miskin.
Yudas sangat menyayangkan hal itu. Namun penulis Injil Yohanes mencatat siapa sesungguhnya Yudas. Seorang pencuri uang kas. Ia menggunakan orang miskin hanya untuk maksud tersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Hal itu terbukti nyata pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Jauh lebih rendah dari apa yang dipersembahkan oleh Maria. Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan. Sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajar kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk memuliakannya. Mari kita perhatikan dengan seksama pikiran, tutur kata, motivasi, dan tindakan keseharian kita. Apakah semuanya telah dibangun di atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Berlakulah tulus dan jangan munafik. Mari kita berdoa. Kristus, firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk menghancurkan tembok kesombongan dan kemunafikan. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki hati yang penuh ketulusan dan juga kasih, sehingga kami layak untuk melayani-Mu dengan sungguh. Dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.